Oke, siap, mulai. Action. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Rahman. Sebenarnya di video kali ini gue merasa bingung karena di akhir-akhir ini gue nggak pernah upload video sama sekali. Sekarang udah mau jam 12 malam karena gue tadi lapar dan nggak bisa tidur, jadi gue tadi habis makan mie. Tadi gue pulang sambil ngantuk-ngantukan, tapi datang ke rumah nggak bisa tidur. Oke, gue karena banyak yang request, highly requested dari kalian semua, para subscriber yang tersayang. Awal mula gue kerja di Indosat. Oke, gue mau cerita sedikit, panjang sih. Sebelum gue kerja di Indosat, gue pernah kerja di Smartfren juga setahun. Setelah keluar dari Smartfren, gue pindah ke Bank BTN. Nah, ini di Bank BTN ini gue nggak lama, nyampe sebulan kali ya, karena di sana itu gue merasa diintimidasi senioritas. Atau di bank lain ya, sorry gue bawa merek, karena emang gue diintimidasi di sana. Kayak ngajarnya itu baru juga gue datang langsung kasih kerjaan. Harusnya kalau senior kan tetap mengayomi ke bawahannya gitu kan. Seperti gue sekarang ngajarin anak baru, gue baik-baik aja kok, karena gue tahu kita akan jadi satu tim. Nah, pada saat gue kerja di BTN itu, hari Jumat tanggal 5 bulan Mei 2016, gue chatting ke temen gue, lu kerja di mana nih? Gue di Indosat nih, lu ada loker nggak? Ada. Ya udah tuh gue minta. Akhirnya gue apply itu, langsung kirim CV ke penanggung jawabnya. Langsung diterima. Langsung hari juga gue langsung ke interview. Nggak ada persiapan sama sekali. Gue cuman bawa badan. Nah, waktu itu gue interviewnya di Alam Sutra, langsung di galerinya ya guys. Waktu itu gue di interview 4 orang. Teman-teman gue itu ada Erika, dia udah resign juga. Ada Hanum di Indosat Karawaci, sama satu lagi lupa namanya. Nah, mereka itu kan cewek, tinggi-tinggi, putih-putih, bagus-bagus. Nah, gue pakai batik kayak bapak-bapak karena gue pakai kumis, pakai jenggot juga. Oh iya, kebetulan waktu itu karena gue disuruh cukur jenggot, akhirnya gue cukur jenggot sama kumis. Setelah interview, akhirnya kita semua dipanggil, kita diterima. Dan gue diinfoin Senin gue harus diinfoin diterima, dan Selasanya itu gue tanda tangan kontrak. Gue nggak ambil one man notice karena gue hari Rabunya itu langsung suruh kerja di galeri. Kebayang nggak tuh? Gue nggak tahu product knowledge, langsung suruh ke galeri buat tandem. Akhirnya gue tandem tuh di galeri sampai hari Jumat. Seninnya itu gue training seminggu itu tentang product knowledge. Nah, yang lain tuh lanjut lagi training sistem, karena mungkin galeri gue itu lagi butuh orang. Akhirnya gue langsung suruh kerja. Nah, gue tandem tuh sehari 2 hari. Nah, kayak bulan keduanya, di hari keduanya gue dilepas, gue masuk pagi. Di situ gue dapat komplain billing dan gue nggak tahu caranya kayak gimana. Dan itu kayaknya hampir 2 jam. Tips buat kalian yang customer service atau yang mau jadi customer service, pada saat kalian ngomong ke customer, kalian harus yakin. Jangan terlalu banyak nanya, karena pada saat kalian banyak nanya ke belakang, kalian akan terlihat nggak dipercaya, kredibilitas kalian itu jadi berkurang. Jadi apapun jawaban kalian tuh harus yakin. Tapi jangan salah juga, pastiin dulu sebelumnya, bisa lihat di panduannya. Nah, nggak sampai di situ guys. Kan aplikasinya tuh banyak banget ya. Gue tipikal orang yang gak suka nulis. Dari dulu gue gak suka nulis. Gue belajar itu melalui pendengaran. Walaupun gue salah, tapi gue lebih efektif kalau gue dengerin. Jadi gue tuh dengerin, gak nulis. Tiba-tiba gue ditanya sama senior, lu dari tadi nulis apaan aja? Gue dengerin bang.
bisa nggak? Insya Allah bisa. Gue dimarahin tuh karena ya metode gue sama dia beda. Kalau mungkin dia ditulis, kalau gue didengar kayak gitu. Tapi ada beberapa sih yang penting gue tulis. Cuman karena gue masuk, akhirnya gue fotokopi catatan teman gue. Gimana kita nggak? Jadi itu ya guys ya, yang rajin harus tulis. Seminggu berlalu, tapi gue 2 minggu tuh gue udah gak kuat karena tuh gila rame banget dan pusing. Karena di Indosat itu selain customer service, kalian harus jualan bundling, jualan pasca bayar juga, jualan handphone, kayak sales lah intinya. Tapi kalian harus tetap kayak service sama pelanggan kayak gitu. Nah, gue lancarnya itu kurang lebih mau 3 minggu ya, nggak sampai sebulan sih gue bisa kayak, karena mungkin basicnya gue dulu pernah jadi call center. Kalau ngehandle customer itu ya nggak grogi gitu kan. Cuman bedanya waktu call center sama customer service sekarang di galeri itu, kalau call center kalau kita lagi kesel kita mute, kalau di galeri kita nggak bisa, tetap harus kontrol muka gitu kan. Harus tetap nice, harus tetap smiling voice, nggak boleh ngangkat suara kayak gitu kan. Akhirnya tuh gue putusin untuk lanjut. Sebulan, 2 bulan, lanjut. Di galeri itu kan ada 3 tingkatan. Pertama junior A, junior B, senior gitu. Sampai sekarang gue masih kerja itu hampir 4 tahun. 4 tahun. Nah bulan depan sih, kalau tahun depan kalau bisa gue lanjut itu 5 tahun kayak gitu. Gimana rasanya? Ya alhamdulillah betah-betah aja gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa ya udah mulai jenuh kerja di sana, dan gue mau resign. Tapi sampai sekarang belum resign juga guys. Nah suka dukanya itu jadi customer service tuh ya gitu, tipe-tipe pelanggan gitu kan. Customer ada yang baik, ada yang sedang, ada yang datang udah galak banget. Nah ini ya tipe yang baik. Nah misalnya kayak dia datang ke kita buat minta proses ganti kartu atau apa gitu. Tapi yang baik tuh kadang-kadang misal dia kena billing gitu kan, karena mungkin dia nggak mau berurusan panjang, padahal kita mau bantu gitu. Ya udahlah mas, saya bayar aja. Aduh itu ngerasa kayak wah gila, gue dapat customer baik banget. Kadang-kadang gue suka doain dia biar lancar usahanya atau lancar rezekinya. Customer yang seneng, yang cuek, padahal kita lagi jelasin, dia tuh teleponan aja kagak dengerin kita. Ya elah, mending gue main handphone nggak bisa ya kan, lagi deket dia. Akhirnya gue kadang suka izin ke belakang minum dulu kan, biar gak capek. Tapi jangan diikutin ya guys ya, kalau misalnya kalian lagi di customer service, jangan sambil nelpon atau jangan sambil ngobrol sama yang lain. Dengerin kita, hargain juga. Kita tuh punya hati guys. Saya mau dengerin curhatannya, tapi kita kalau ngasih tahu kalian nggak dengerin. Nah ini yang komen berat banget. Tiba dia kan ada antrian tuh, pokoknya udah galak banget lah dari depan. Ngeliatin antrian gini, kagak kelar tuh antrian. Pas kita narik, wah gila. Gue tuh udah pernah sempet ditunjuk-tunjuk. Nah gue paling gak suka kalau ditunjuk-tunjuk, karena berasa kayak maling kita ditunjuk-tunjuk. Kita bukan hewan guys, kita itu manusia juga, jadi jangan tunjuk-tunjuk ya, gak sopan. Sampai gebrak-gebrak meja udah pernah. Sampai pulang setengah 11 malam udah pernah juga. Karena kadang-kadang hal sepele, cuma mungkin dia karena udah kesal gitu kan, akhirnya dia ngeluapin emosi kita. Ya walaupun kita sebagai perantara, tapi kan dia marahnya depan kita. Akhirnya jadi kita kayak ngerasa, aduh gila ini orang, marahnya gila parah. Kadang suka emosi juga kan, kebawa emosi sama kita kan, walaupun kita nggak boleh emosi. Tapi pernah sih gue, dia gebrak meja, gue gebrak balik. Udah lama sih kerja di Indosatnya gitu, jadi kayak ya udahlah, karena gue nggak mau diremehin, ya gue gebrak balik. Karena dia udah menyangkut harga diri gitu, kayak nunjuk-nunjuk. Lu dibilang bangsat atau goblok, siapa sih yang nggak marah gitu? Pasti marah. Kadang-kadang kalau misalkan dapat customer baik tuh, ya itu anugerah banget sih buat gue sendiri. Jadi kalian yang mau kerja di Indosat atau mau jadi customer service, kalian harus kuat mental, tahan banting, harus pinter jualan. Asal jangan jadi muka dua aja guys. Bisa dapat
makanya jangan baper, jangan, ya emosi boleh, cuman mungkin bisa di belakang emosinya gitu. Intinya harus siap di tebal-tebal telinga. Gue 4 tahun ini tiap hari dengerin keluhan pelanggan. Untung telinga gue buatan Tuhan yang Maha Kuasa, kuat. Akhirnya ya bisa ngejalanin sampai sekarang ini, guys. Sudah menarik gak sih ceritanya? Kalau nggak menarik, mohon maaf ya guys ya, karena udah malam. Gue juga kayaknya ngerasa udah kenyang dan udah ngantuk. Gue akhiri aja ya guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini yang kurang berfaedah. Jangan lupa kalau memang suka di like, di komen, dan subscribe. Bye bye.